Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Levan Carnahor dengan NPM 2413045001. Di sini saya akan mengikuti UTS Landasan Pendidikan Musik yang diberikan oleh Bapak Dr. Rian Hidayatullah, Magister Pendidikan Musik. Oke, baik, langsung saja. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan teori behavioristik dan berikan contohnya. Teori behavioristik adalah suatu teori landasan pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan perubahan tingkah laku yang buruk menjadi baik, yang tidak paham menjadi paham. Misal, siswa yang dulunya tidak tahu tentang nada natural, setelah dijelaskan berulang-ulang oleh gurunya, siswa tersebut paham dan sekaligus bisa mempraktikkan materi tersebut. Oke, baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Apa yang dimaksud dengan teori konstruktivistik? Teori konstruktivistik adalah teori yang ada pada suatu landasan pendidikan. Teori ini diciptakan untuk membangun pengetahuan siswa berdasarkan pengalaman yang siswa alami. Misalnya, pada pertemuan yang pertama, siswa belum mengerti materi interval tanggal nada mayor. Lalu seorang guru terus-menerus mengulang materi tersebut hingga lama-kelamaan siswa menjadi mengerti dan paham tentang materi tersebut. Maka saya lanjut ke soal yang ketiga, yaitu apa yang dimaksud dengan teori kognitivistik dan berikan contohnya. Teori kognitivistik adalah sebuah teori belajar yang berfokus pada mental yang terjadi dalam diri siswa. Saat mereka belajar teori ini, mereka berfokus pada bagaimana cara siswa memproses informasi, membangun pengetahuan, dan mengembangkan kemampuan kognitif. Contoh, guru akan memberikan tugas memecahkan masalah musik seperti membuat garapan, mengaransemen lagu, dan menganalisis musik. Mereka akan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan kognitif. Oke, kita lanjut yang keempat. Apa itu deep learning? Jelaskan dan berikan contoh konkret di dalam praktik belajar di sekolah. Deep learning adalah sebuah subbidang dari machine learning yang berfokus pada pengembangan algoritma yang dapat memproses data kompleks dan besar dengan menggunakan teknik pembelajaran yang mendasar. Teknik ini menggunakan jaringan saraf tiruan yang terdiri dari banyak lapisan untuk memproses data dan membuat prediksi atau keputusan. Contoh konkret dalam praktik belajar di sekolah adalah pengenalan suara. Guru menggunakan teknologi pengenalan suara untuk membantu siswa yang memiliki kesulitan berbicara atau mendengar. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Apa perbedaan Kementerian Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah? Jelaskan secara rinci. Yang saya ketahui, yang pertama, Kementerian Pendidikan Tinggi fokus pada pengembangan riset, teknologi, dan pendidikan tinggi di Indonesia. Yang kedua, Kementerian Pendidikan Tinggi bertugas untuk mengembangkan kebijakan program riset, teknologi, dan pendidikan tinggi serta mengatasi pelaksanaannya. Tiga, Kementerian Pendidikan Tinggi menguasai bidang pendidikan tinggi, riset, dan teknologi. Sedangkan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, yang pertama, fokus pada pengembangan pendidikan dasar dan menengah serta mengembangkan riset dan teknologi yang terkait dengan pendidikan. Yang kedua, untuk mengembangkan kebijakan dan program pendidikan dasar dan menengah serta mengawasi pelaksanaannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu apa itu landasan pendidikan musik? Landasan pendidikan musik merupakan pendidikan yang mempelajari suatu metode pembelajaran musik dengan teori, praktik, pengetahuan, dan keterampilan. Beberapa bidang atau kompetensi yang mendukung untuk bangunan yang kokoh adalah fondasi atau unsur-unsur dalam pendidikan musik. 1. Teori atau landasan. 2. Keterampilan atau instrumen dan vokal atau teknik. 3. Pedagogi, strategi atau metode dalam mengajar. 4. Psikologi, membaca kondisi murid yang akan diajar. 5. Sejarah atau musik dan instrumen. 6. Teknologi, alat bantu dalam mengajar. 7. Evaluasi dan penilaian dalam pembelajaran.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Kalau saya sebagai guru dan mengajar musik di sekolah, saya akan menggunakan teori of school work. Teori ini dikembangkan oleh Karl Orff, seorang komponis dan pendidik Jerman. Alasan menggunakan teori ini, pengembangan kemampuan motorik. Teori of school work juga menekankan pentingnya pengembangan motorik siswa. Siswa diberikan kesempatan untuk bergerak dan mengekspresikan diri melalui gerakan tubuh. Cara penerapannya adalah pengembangan melalui permainan. Siswa belajar melalui permainan musik yang sederhana, seperti memainkan ritme dan melodi. Baik, saya akan menjawab soal yang terakhir. Jika Anda melihat siswa Anda di SMP mengalami masalah belajar dalam kelas musik, lalu menggunakan sudut pandang teori perkembangan kognitif. Jawaban saya yang pertama, membangun skema. Memulai memperkenalkan konsep-konsep dasar musik secara bertahap dan terstruktur. Misalnya, jelaskan tentang ritme, melodi, harmoni, dan timbre dengan bahasa yang mudah dipahami. 2. Pecahan informasi. Pecah materi pembelajaran musik menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Dan yang ketiga, gunakan pengulangan dan latihan yang terstruktur untuk membantu siswa memperkuat ingatan mereka tentang konsep musik.